Mic-nya mati. Oke, Bapak Ibu semuanya, sepertinya sudah masuk ruang meet kita, nggih. Mungkin kita bisa mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, tentunya saya mohon izin untuk record, nggih, Bapak Ibu semuanya. Nggih, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Baik sekali, Pak. Baik Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. sehat, Pak. Ya, terlihat semuanya ada Bu Ida, Bu Ike, Pak Ridwan, dan Bu Yuni. Semuanya wajahnya sumringah sekali hari ini. Untuk cek kehadiran, alhamdulillah kita semuanya bisa masuk ruang meet bersama ini, nggih. Alhamdulillah masuk semua. Oke, sebelum melakukan kegiatan atau pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan dan bisa mencapai tujuan bersama dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa pada pagi hari ini, saya persilahkan volunteer satu dari kalian mungkin. Oh nggih, monggo silahkan. Yang raise hand tadi. Ya, terima kasih Bapak. Monggo Bapak Ibu kita berdoa, mudah-mudahan apa yang ilmu yang akan diberikan oleh Bapak Fasil bermanfaat bagi kita dan juga anak didik kita. Dengan mengucapkan basmalah, kita mulai kegiatan siang hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih, saya kembalikan pada Bapak Hendrik. Nggih, terima kasih Bu Ida. Semoga Bu Ida juga mendapatkan berkah dari Allah dan teman-teman yang lainnya juga supaya kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Saya tentunya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin setelah kita melakukan pembelajaran kemarin, apa sih yang dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya terkait pembelajaran KHD? Mungkin ada dari salah satu Bapak Ibu atau bisa ditulis di kolom chat. Oke, Bu Yuni silakan. Yang dirasakan ya Pak ya? Ya. Saya merasa nyesek gitu ya Pak ya. Ternyata selama ini kok saya jauh sekali dari konsep pendidikan yang ideal menurut KHD. Karena selama ini saya sering memberikan anak PR itu banyak sekali, kemudian kalau anak-anak tidak mengerjakan PR itu kemudian saya memberikan PR tambahan atau menyuruh mereka keluar kelas untuk mengerjakan PR di luar kelas. Setelah kemarin saya membaca pendahuluan dan membaca modul-modul yang ada di LMS itu Pak, saya kok merasa resah, merasa bersalah. Ternyata selama ini saya jadi guru yang sangat kejam begitu ya Pak ya. Seperti itu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti pembelajaran kemarin, kegiatan kemarin akhirnya Bu Yuni bisa berefleksi ya sepertinya. Iya Pak. Alhamdulillah ya. Semoga kita bisa berbenah. Ya, saya coba cek di kolom cek, ini ada Bu Ike merasa menyesal. Saya tidak sesuai dengan KHD saat mengajar. Ini Bu Ida juga, selama ini saya kurang sabar, kurang menuntun. Oke, akhirnya kan dari pembelajaran kemarin kita semua bisa berefleksi, bisa berevaluasi ke depannya pembelajaran kita seperti apa. Mungkin sebelum saya share screen, saya mau izin share screen ya nanti, tapi saya ice breaking terlebih dahulu supaya Bapak Ibu tetap semangat menghadapi pembelajaran kita supaya nanti tetap sesuai dengan tujuan yang kita buat bersama, nggih. Ketika saya nanti bilang panjang, saya ingin lihat konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Berarti Ibu bilang pendek. Nggih, kalau saya bilang bulat, Ibu bilang kotak, gitu ya. Terus ketika saya bilang manis, berarti ekspresinya harus seperti ini. Ya. Nggih? Oke. Siap. Buka open mic-nya nggih. Oke, siap? Siap. Panjang
Pendek. Pendek. Oke. Bulat. Kotak. Kotak. Bulat. Oke. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Kotak. Bulat. Bulat. Kotak. Manis. Pahit. Oke, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu konsentrasinya masih fokus ya. Tapi Pak Ya. Ridwan tadi saya lihat kotak-kotak terus ya. Jangan sampai belibet kotak-kotaknya seperti. Oke, saya mohon izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Bentar. Oke. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Siap. Sudah? Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Kegiatan pada pagi hari ini tentunya kita akan eksplorasi konsep modul 1.1 yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita sudah melakukan ice breaking, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah semangat. Langsung saja kita ke berikutnya, bagaimana kita berinteraksi. Tentunya kita harus ada komitmen belajar, yaitu Bapak Ibu semuanya harus membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Semua peserta harus aktif dalam diskusi. Nanti kalau tidak yang aktif hanya salah satu, tetap nanti saya tunjuk. Ini bukan memaksa, tapi menuntun ya Bapak Ibu semuanya. Terus yang ketiga adalah konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Bapak Ibu harus konsisten ya. Tekan icon raise hand bila hendak bertanya. Dan ketika nanti saya sudah tunjuk, berarti Bapak Ibu silahkan bertanya setelah dipersilahkan. Bila ada yang sedang bicara, mohon menunggu untuk dipersilahkan. Semua peserta wajib membuka video, tapi bila terkendala jaringan, sinyal, mungkin karena cuaca tidak mendukung seperti itu, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena itu di luar kendali kita semua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu, ibaratnya orang Jawa bilangnya gupuh atau dromos, seperti itu nggih. Bapak Ibu semuanya. Terus yang keenam yaitu chatbox digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat, bukan pendapatan. Nanti gaji saya habis nih Bapak Ibu semuanya. Dan pengalaman. Dan yang ketujuh, menjaga ketenangan di ruang virtual. Jangan sampai mengganggu satu sama lain. Kita harus respect each other ya Bapak Ibu semuanya, harus saling menghormati. Dan yang terakhir ini perlu diketahui dan perlu dipatuhi, mohon tidak merekam sesi elaborasi pemahaman lalu dibagikan di media sosial media, maksudnya bukan media massa saja. Oke, ada yang lain? Cukup, Pak. Cukup, siap. Cukup, yeah. Oke, langsung kita next. Sudah bisa dilihat ya? Bagaimana kita berinteraksi tadi sudah ya, menenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua beban untuk hadir utuhnya di ruang belajar virtual ini sudah ice breaking. Tentunya Bapak Ibu tadi sudah semangat. Ya, oke. Oke Bapak Ibu semuanya, capaian pembelajaran setelah sesi peserta akan memiliki yaitu pemahaman reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui diskusi virtual dan bersama instruktur, dan tentunya sikap reflektif kritis ini dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD pada konteks kelas dan sekolah. Nah, ini salam dan bahagia. Ya, coba saya ingin tahu kenapa sih kita harus salam dan bahagia? Coba Bapak Ibu bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Oke. Silakan. Bu Ida Misaroh, monggo.
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kita setiap kali kegiatan dimulai dari salam, yaitu saling mendoakan Pak antara kita semua yang bertemu, mudah-mudahan diberi kesehatan dan keselamatan. Kemudian setelah mendapatkan ilmu, kita tentu saja sangat bahagia karena akan menambah wawasan kita. Terima kasih Bapak. Nggih, Bu Ida, betul sekali. Kita harus memang kenapa harus salam, kenapa harus bahagia seperti itu supaya nanti di proses ini kita bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang saya cek coba di kolom chat. Mungkin yang lainnya bisa menyampaikan kenapa kita harus salam dan bahagia? Oke, Bu Ike, reset ya tadi. Oke, siap. Monggo. Terima kasih Pak. Berarti saya punya prinsip, berarti setiap memulai kegiatan saya harus bahagia. Karena kalau kita sedih, otomatis kita tidak bisa mengikuti kegiatan dengan maksimal. Mungkin itu ya Pak ya. Betul sekali. Kalau kita sedih, maka kegiatan kita tidak akan maksimal. Tapi kalau kita bahagia, tentunya pembelajaran atau tujuan yang kita capai nanti akan optimal seperti itu, sesuai yang kita harapkan. Tadi Bu Yuni juga resen, monggo Bu Yuni. Iya Pak, sebetulnya hampir sama, tapi saya mohon maaf tadi saya terpental sebentar Pak, jaringan di Ibu rumah kan bisa agak kembali susah. lagi, jangan sampai terpental terus nggak kembali, ya Bu. Itu namanya kabur. Monggo silakan Bu. Iya Pak, kenapa harus salam dan bahagia? Karena salam itu kan doa ya, beriring doa untuk mengawali sesuatu. Kemudian kita harus mengawali sesuatu juga dengan bahagia agar nantinya itu tujuan kita tercapai dan diakhiri juga dengan kebahagiaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuni. Kita lanjut ya tentang pembelajaran kita. Oke. Tadi sudah. Nah, ini refleksi personal. 4 pertanyaan refleksi ini di sini ada 4, tapi di sini hanya 1, Bu. Bapak Ibu semuanya, pikirkan dan tuliskan 1 pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin bisa nanti saya share di link Padlet, tapi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengakses bisa ditulis di kolom chat. Pikirkan dan tuliskan 1 pengalaman, tapi saya ingin ada volunteer. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan. Bu Yuni mungkin? Boleh diulangi Pak. Oke, siap. Ini bisa dilihat. Ini Ya. pikirkan dan tuliskan 1 pengalaman Anda, Bapak Ibu semuanya, terkait proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemarin kan kita sudah melakukan pembelajaran ini dan di sini kita lebih eksplor lagi, Bapak Ibu. Ya, Bu Yuni? Oh iya, terima kasih Pak. Pembelajaran yang merefleksikan pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Saya ini adalah guru hasil didikan dari masa lampau dan mendidik anak untuk pada masa sekarang dan dipersiapkan untuk menghadapi hidup di masa yang akan datang. Jadi saya sebagai guru tidak boleh berhenti belajar agar bisa tidak boleh berhenti belajar karena selalu berkembang, ilmu pengetahuan itu selalu berkembang Pak, agar tidak terlalu ketinggalan zaman. Kemudian mendidik anak sesuai dengan kodrat alam. Anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga kita juga harus memahaminya dengan karakter yang berbeda, tentunya pelayanannya juga berbeda Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuni. Ya, memang ya Ibu, di sini saya perlu garis bawahi tadi Bu Yuni menyampaikan bahwa pendidikan sebagai pengembangan pribadi memang kodrat alam dan zaman ya. Betulkah Bu Yuni ya? Tadi KHD menekankan
pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam anak untuk tuntutan zaman. Ini berarti pendidikan harus memperhatikan tahap perkembangan anak dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Tadi ada yang resen lagi, monggo. Saya Pak. Nggih, monggo. Ya Pak, intinya untuk filosofi yang disampaikan KHD itu kita harus melihat tumbuh kembangnya anak, jangan memaksakan kepada anak untuk pinter di mata pelajaran tertentu tapi tidak bisa di yang lainnya. Jadi bisa pada pengembangan diri untuk mengembangkan bakat anak, Pak. Itu aja, Pak. Nggih, Anak terima diberi kasih Bu Ida. kemerdekaan. Nggih, nggih. Ya, kita tidak boleh menuntut hanya satu subjek saja mungkin ya Bu ya. Mungkin tidak boleh menuntut misalkan kita pandai-pandai dalam pelajaran fisika, berarti anak itu tidak boleh dituntut untuk fisika, tapi kita harus memfasilitasi mereka sesuai dengan apa yang menjadi keunggulan atau keunikan seperti itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada kita akan kembali membahas tentang menuntun versus menuntut di sini ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa di sini sesuai dengan KHD bahwa kita itu sebagai seorang pendidik itu harus menuntun, bukan menuntut. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang mempunyai gagasan atau ide terkait menuntun dengan menuntut di sini. Bisa raise hand? Ya, Pak Ridwan mungkin. Ya, monggo ya. Pak Ridwan. Ya, Pak Hendrik, saya selama ini itu lebih sering menuntut siswa, Pak. Jadi dengan belajar ini saya baru paham ternyata selama ini saya itu lebih memaksa. Akhirnya menuntut siswa harus tertib, datangnya tertib, nggak sampai terlambat. Dan ternyata di konsep ini saya keliru. Harusnya saya bisa menuntun siswa, tapi saya lebih banyak menuntut siswa. Itu Pak Hendrik. Nggih, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin dari sini, dari kita belajar tentang KHD di sini ya Bapak Ibu semuanya, akhirnya kita jadi bisa berefleksi, berevaluasi diri bahwa selama ini mungkin pengalaman Bapak Ibu yang lalu mengajar itu menuntut siswa tersebut. Tapi setelah kita belajar bersama di sini, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa kita harus menuntun dari belakang. Mendorong, bukan mendorong memaksa seperti itu. Nggih, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah nggih Bapak Ibu semuanya sudah paham dan di sini nanti tentunya kita akan refleksi bersama. Ya, saya kirim link Padlet ya Bapak Ibu semuanya. Saya share di kolom chat. Nanti jika Bapak Ibu tidak bisa mengakses, bisa langsung di kolom chat karena memang biasanya kalau tidak bisa mengakses itu karena sinyal atau apa itu bisa di kolom chat. Oke, di situ kita lihat bersama Bapak Ibu, refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini apa yang Anda pelajari dari konsep pendidikan KHD dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara Anda melihat peran Anda sebagai calon fasilitator seperti Pak Ridwan tadi yang awalnya itu Pak Ridwan itu menuntut, tapi setelah kita berefleksi bersama akhirnya Pak Ridwan harus seperti apa, tindakannya seperti apa. Sudah bisa diakses Bapak Ibu untuk link Padletnya? Sudah, Pak. Oke, Ya. coba saya cek di sini siapa yang sudah memberi komen. Oke. Bapak Ibu semuanya, karena kita keterbatasan waktu ya Bapak Ibu semuanya, kita bisa tarik kesimpulan tadi apa yang sudah kita belajar bersama, kita pelajari bersama tentang KHD. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya kita ingin menyampaikan apa sih terkait refleksi KHD? Bisa raise hand? Nggih, Bu Ike, monggo.
Terima kasih Pak. Berarti pembelajaran hari ini akhirnya membuka pola pikir saya ya Pak. Berarti saya harus mengubah pola pikir yang mungkin selama ini menurut saya itu mendidik anak-anak itu harus menuntut mereka harus menjadi pintar, menjadi anak yang baik, gini-gini. Itu tuntutan dari guru. Setelah belajar dengan Bapak tadi, berarti saya harus merubah pola pikir saya bahwa pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu berarti harus menuntun. Saya tidak boleh memaksakan diri. Mereka harus sesuai dengan keinginan saya, tapi saya harus melihat kebutuhan anak-anak itu seperti apa. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Nggih, terima. Berarti di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan atau pemahaman dasar tadi terkait menuntun versus menuntut. Bahwa konsep menuntut seperti yang disampaikan oleh Bu Ike dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara sangatlah sentral ya. Menuntun maksud saya, beliau memandang pendidikan sebagai proses membantu anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Layaknya, misalkan ini contoh, layaknya seorang petani yang menuntun tumbuhnya padi. Menuntun ini berarti menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi kita belajar dari petani ini, kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif di dalam kelas. Seperti itu. Ini berarti menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak atau untuk belajar dan menggali potensi dan mengembangkan diri secara mandiri. Karena kita sudah overtime Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti kegiatan pagi hari ini dari awal sampai akhir tanpa suatu kendala apapun. Tadi yang terpental akhirnya bisa kembali lagi. Bu Yunit masih sehat nggih? Alhamdulillah. Ya, sudah bisa tersenyum ya Bu Yuni. Alhamdulillah Bu Yuni bisa tersenyum kembali seperti itu. Dan itu bisa kita tarik kesimpulan, Bapak Ibu bisa mempraktekkan menuntun harus seperti apa. Nggih, mungkin sebelum pembelajaran ini kita tutup, tentunya harus ada yang berdoa. Berdoa penutup maksudnya saya. Di sini nanti saya share, saya kocok nggih Bu, biar enggak saya tunjuk, nanti kalau saya tunjuk itu namanya memaksa, bukan menuntun. Bentar saya share dulu. Nih saya kocok dulu siapa nanti yang akan memimpin doa penutup. Oke. Terima kasih Pak, saya menang undian untuk berdoa. Iya. Ya Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pagi hingga siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita peroleh dari Bapak Fasil yang hebat ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga anak didik kita. Berdoa disilakan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Pak Endri. Nggih, terima kasih Bu Ida sudah memimpin doa penutup ini. Tentunya jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk ketemu di modul berikutnya. Bapak Ibu harus belajar mandiri nggih. Nanti disiapkan, ini dicoba belajar mandiri. Nanti Bapak Ibu di kelompok ini bisa berdiskusi bersama, mungkin bisa lewat grup, WA atau apa monggo, atau mungkin Bapak Ibu semuanya bisa lewat membuat link Jimmy untuk berbagi seperti itu. Nggih, terima kasih Bapak Ibu semuanya, kita sudah berdoa bersama-sama tadi. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mohon izin untuk stop record nggih Bapak Ibu semuanya, dan saya akhiri. Ya saya sampai lupa, jangan sampai lupa kita untuk foto bersama nggih Bapak Ibu. Pakai gaya yang semaksimal mungkin lah, seperti Bu Ida ini, semangat cibi kayak gitu ya. Monggo silahkan, saya minta bantuannya Bu Ike untuk memoto ya Bu Ike. Ya, karena ini lagi gangguan sinyal. Oke, terima kasih Bu Ike sudah membantu saya untuk memfoto bersama, guys.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa belajar mandiri di LMS-nya dibuka-buka. Nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.